Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PWGT 24 Juli 2020. Dari gedung Gereja Jemaat Lahai Roi Balikpapan, kami menyapa ibu-ibu PWGT dan saudari, jemaat, dan para sahabat dimanapun berada, yang juga sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 353 ayat 1, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa dan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami akan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Malam yang penuh sukacita ini ya Tuhan, di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, kami datang sujud merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, mensyukuri akan kasih karunia-Mu ya Tuhan, pertolongan dan pimpinan Tuhan yang boleh kami alami dan rasakan bersama-sama. Baik hamba-Mu yang ada di tempat ini, bahkan ibu-ibu kekasih yang menyaksikan acara ini. Biarlah ya Tuhan melalui pembacaan firman-Mu pada saat ini, dan renungan akan sabda kebenaran-Mu ini, kami boleh memahaminya, dan kami boleh dimampukan untuk mempraktekannya dalam seluruh kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, membuka hati kami melalui Roh-Mu yang kudus ya Allah, agar kami boleh ya Tuhan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 bunyi firman Tuhan. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu
digiring berkumpul ke sana. Maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikan batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum terkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minuman kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudaranya Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan dituntun oleh sebuah tema, Sumur Kehidupan. Batu Bubun Katuoan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sumur dalam kehidupan orang Toraja pada zaman dahulu bukan sekedar sumber keperluan air, tetapi juga sebagai tempat menyembuhkan penyakit tertentu, misalnya sarampah, batu cacar. Dan oleh penganut agama suku, digunakan sebagai salah satu tempat ritual penyembahan, makpakan dediata. Nah saudara-saudara, Yakub dalam perjalanan pelariannya dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya karena persoalan berkat kesulungan. Ia berlari sampai ke negeri Bani Timur di sebuah sumur di padang. Sumur itu adalah pusat kehidupan bagi ternak. Sesungguhnya saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan Yakub. Allah yang telah menjumpainya di Betel melalui mimpi telah berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi. Nah di sumur itulah saudara-saudara Yakub dituntun Allah berjumpa dengan Rahel yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya, yakni Laban. Nah kemudian hari Rahel menjadi istri yang sangat dicintai Yakub, yang melahirkan Yusuf dan Benyamin bagi Yakub.
Bahkan bukan hanya Rahel saudara-saudara yang dicintainya, tetapi sang kakak juga, yakni Lea pun menjadi istri yang melahirkan Yehuda, yang adalah salah satu nenek moyang dalam silsilah kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Sesungguhnya saudara-saudara, sumur kehidupan bukanlah sumur-sumur di dalam dunia ini seperti tempat mengambil keperluan air, pekerjaan, atau jabatan. Ya, semua itu penting. Tetapi hanya sementara dan terbatas. Tetapi sumur kehidupan dalam arti pusat kehidupan orang percaya adalah di dalam Yesus Kristus. Tubuhnya telah diberikannya melalui makanan surgawi dan darahnya sebagai air hidup kekal. Yesus Kristus adalah sumur kehidupan yang di dalamnya kita memperoleh air kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali mengagungkan Tuhan dari Kidung Jemaat 144 bagian B. Suara Yesus kudengar. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa kita akan mendoakan ibu bapa yang berulang tahun pernikahan, Bapak Obednego Pangirik dan Ibu Margareta S. Kurniawati, dan yang berulang tahun kelahiran Bapak Daud Soba, Bapak Rangga Tasik, Andi Rerum, Bapak Nathaniel Masuru, Saudara Abed Pasoloran, Ananda Emily Glory, dan Kehidupan ibu-ibu PWGT dan Jemaat Tuhan. Mari kita satu dalam doa cepat, kita berdoa. Begitu besar ya Tuhan kasih karunia-Mu dan Engkau karuniakan kepada kami. Secara khusus ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan PWGT Jemaat Lahai Roi. Pada hari ini ya Tuhan, kami boleh dimungkinkan bersama-sama beribadah, walaupun ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Namun sesungguhnya Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami berada bersekutu, kehadiran Tuhan boleh kami alami dan boleh kami rasakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami, yang boleh memungkinkan bagi kami ibu-ibu PWGT untuk bersama-sama mengagungkan memuliakan nama-Mu, membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman kebenaran-Mu.
Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan melalui firman-Mu pada saat ini, kami boleh memahaminya dengan baik, dan kami boleh merenungkannya dalam kehidupan kami, dan boleh menolong kami pun ya Tuhan, dan menuntun kami untuk mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Allah kami yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga. Di tengah-tengah persekutuan kami PWGT, kami punya kerinduan ya Tuhan untuk kembali bersekutu. Namun ya Tuhan, Engkau tahu sesungguhnya apa yang terjadi yang kami hadapi pada saat ini. Oleh karena situasi dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan kami ya Tuhan untuk bertatap muka. Tapi satu harapan kami ya Tuhan, bahwa melalui wadah ini, melalui live streaming ya Tuhan, kehadiran Tuhan boleh kami rasakan secara khusus ya Tuhan, tengah-tengah pelayanan PWGT. Bapa dalam surga, kami berdoa, mendoakan kan semua pengurus, anggota PWGT ya Tuhan, Jemaat Lahai Roi, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati kami. Secara khusus ya Tuhan, pengurus, Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam mengangkat tugas yang mulia ini. Agar persekutuan yang kami cintai ini menjadi suatu persekutuan yang baik, persekutuan yang indah, dan hanya nama-Mu saja tetap diagungkan melalui persekutuan ini. Kiranya Tuhan, hati kami semua tetap senantiasa ya Tuhan bersukacita, bahkan dipersatukan melalui wadah persekutuan ini. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, mendoakan akan ibu bapak, saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan mereka. Dan ada beberapa juga ibu bapak dan saudara-saudara kami yang bersukacita oleh karena pertambahan usia. Engkau ya Tuhan memberkati mereka, menambahkan akan sukacita mereka ya Tuhan, akan kasih-Mu yang boleh mereka rasakan dalam sepanjang kehidupannya. Penyertaan Tuhan yang boleh mereka alami dalam rumah tangga dan kehidupan mereka sehari-hari. Engkau memberkati semuanya itu ya Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami, ibu bapa yang bersukacita ini, dapat merasakan bahwa semua itu Tuhan mereka boleh alami dan rasakan oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, jika ada ibu-ibu kekasih saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Hadir bersama-sama dalam kehidupan mereka, agar ketika mereka ya Tuhan boleh mengalami sukacita itu semua ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu dalam kehidupannya. Demikian ya Tuhan yang dalam pergumulan istimewa ya Tuhan yang kami hadapi pada saat ini. Ketika anak-anak kami ya Tuhan mulai bersekolah kembali dan mereka berada di rumah, Tuhan, kami selaku orang tua, khususnya Tuhan ibu-ibu, kami merangkap segala tugas ini Tuhan, baik selaku ibunya, bahkan ya Tuhan menjadi guru mereka. Tuhan, Engkau memberkati kami, memperlengkapi kami semua dengan penuh kesabaran, hikmat yang asalnya daripada-Mu, agar kami boleh mendidik anak-anak karunia-Mu kepada kami semua, dan mereka ya Tuhan suatu saat mereka boleh berhasil dengan baik. Bapa kami dalam surga, kami berdoa akan pemerintah dan bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam menjalankan akan program pemerintahan yang sudah diatur, agar mereka ya Tuhan boleh memerintah kami dengan baik, dan kami pun tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan selaku umat-Mu. Kami menghadapi banyak masalah ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tetap menuntun kami
Biarlah ya Tuhan kami tetap senantiasa merendukan akan sumur kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, malam menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memelihara kami ketika kami beristirahat, agar malam ini boleh kami lalui dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan jika ketika Tuhan mengizinkan kami besok, boleh bangun dengan penuh kekuatan daripada-Mu. Demikian ya Tuhan kami berdoa. Buat saudara-saudara kami, anak-anak kami ya Tuhan, yang Engkau pakai tengah-tengah persekutuan ini, melalui multimedia ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Memberkati mereka setiap saat, bahkan ya Tuhan kehadiran mereka di tempat ini. Biarlah ya Tuhan mereka boleh bersukacita mengangkat akan tugas ini. Dan nama-Mu saja tetap dipuji dan dimuliakan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Doa syafaat kami yang boleh kami angkat kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, secara khusus kepada kita semua anggota PWGT. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memelihara kita dan memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam. Hidup ini tak lama, hanya sementara. Pujilah nama Tuhan di dalam hidupmu. Bermakna karena Tuhan Yesus. Hidup ini anugerah yang Tuhan telah beri. Hidup di dalam Yesus, saling mengasihi. Puji Tuhan, puji
sementara. Pujilah nama Tuhan di dalam hidup